Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Oke, langsung aja ya Sobat Mamel. Sekarang aku sudah berada di toko peralatan dan perlengkapan menanam atau berkebun. Nah, di sini tersedia berbagai macam alat dan perlengkapan untuk berkebun nih ya. Nah, aku memang biasa juga kesini nih. Memang ada beberapa tempat yang biasa aku kunjungi untuk melengkapi peralatan dan perlengkapan aku dalam berkebun. Nah, tapi yang di sini nih kayaknya paling lengkap. Nah, kebetulan lokasinya pun tidak jauh dari rumah, jadi aku tidak perlu bermacet-macetan atau susah mencari parkiran ya Sahabat Mamel, itu alasannya juga. Untuk Sahabat Mamel yang satu hobi dengan aku merawat tanaman atau berkebun, aku akan ajak Sahabat Mamel untuk melengkapi peralatan berkebunnya. Karena menurut aku yang sudah aku rasakan, hobi berkebun itu menjadi salah satu cara untuk melepas penat, stres ya. Jadi kita bisa mencari ketenangan dan kedamaian pikiran dengan merawat tanaman loh. Selain menjernihkan pikiran ya, kita bisa membangun hobi dan mengisi waktu luang di rumah dengan hal yang positif ya kan. Nah, ini beberapa persiapan sederhana yang bisa memudahkan kita untuk menanam dan menjaga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Oke, nah beberapa peralatannya ini aku jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada sarung tangan khusus berkebun. Sarung tangan menjadi alat pertama yang wajib dimiliki ya, karena berguna untuk melindungi. Mungkin ada juga yang berpikir tidak perlu menggunakan sarung tangan, kan bisa cuci tangan setelahnya. Nah, permasalahannya sih bukan hanya itu ya Sahabat Mamel, bukan hanya karena menyentuh tanah, tetapi kita kan nggak tahu apa yang terdapat di dalam tanah itu gitu. Bisa aja ada benda tajam yang terkubur di dalam tanah, kemudian bahan kimia yang sudah menyatu dengan tanah. Nah, inilah kegunaan mengapa harus menggunakan sarung tangan, jelas untuk menghindari dari berbagai jenis bahaya tersebut. Yang kedua ada cangkul. Nah, cangkul ini biasanya kita gunakan terlebih dahulu untuk menggali, kemudian memindahkan dan menggemburkan tanah ya Sahabat Mamel. Untuk ukuran bisa digunakan sesuai kebutuhan, karena ada yang besar ukurannya, ada yang kecil juga nih. Nah, aku punya yang kecil aja karena memang lahan untuk bisa aku gunakan cangkul ya ini enggak begitu luas ya. Lanjut yang ketiga ada skop. Nah, ini merupakan alat dasar yang harus dimiliki ketika berkebun ya. Fungsinya sih tidak jauh berbeda dengan cangkul ya, bisa untuk menggali ya, bisa memindahkan tanaman juga, menggemburkan juga, tapi juga bisa digunakan dalam kegiatan memupuk ya. Jadi keduanya memang digunakan untuk menanam. Keempat, alat pemotong pisau. Nah, biasanya pisau ini memang berbeda dengan pisau yang biasa kita gunakan di dapur ya. Ini bentuknya agak lebih melengkung ke dalam gitu, karena biasanya memang digunakan untuk perbanyakan ya, atau penyetekan, jadi memudahkan kita untuk menjangkau memotong pada bagian tanaman yang akan di stek ya. Kelima, gunting tanaman. Alat ini merupakan alat yang penting juga Sahabat Mamel, karena halnya kita merawat tanaman, kita pasti ada memotong ya atau memangkas. Nah, ini alat yang penting untuk kita membersihkan tanaman dari tanaman yang daunnya rusak gitu, kering, agar terlihat rapi. Nah, untuk Sahabat Mamel juga yang memiliki tanaman rambat ya, atau yang jenisnya bersemak ataukah pohon yang besar juga ya, ini kan terkadang perlu dibentuk nih atau dipangkas ya secara rutin biar bentuknya juga tidak mengganggu juga. Jadi penting banget kan. Nah, untuk misal Sahabat Mamel yang memiliki pekarangan dengan ditanami rumput-rumput, nah ini bisa menambah alat potongnya dengan grass cutter atau pemotong rumput ya. Keenam, garpu tanah. Nah, garpu tanah ini berguna untuk memecah tanah yang keras. Nah, ini juga bisa digunakan untuk buat lubang-lubang kecil, misal Sahabat Mamel untuk menanam bibit ya, ini bisa digunakan supaya bibitnya tertanam baik ya. Nah,
Ini ukurannya juga bisa dipilih dengan ukuran yang sesuai kebutuhan ya. Misal untuk menanam di pot-pot ya, nah ini garpu tanah ini bisa digunakan. Aku juga menggunakan ini sahabat Mamel karena kan ukurannya kecil. Ketujuh, garpu taman. Untuk sahabat Mamel yang memiliki pekarangan atau lahan tanam yang luas ya, ditanami dengan tanaman atau pohon-pohon, kan biasanya ini sampahnya berguguran. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk membantu mengumpulkan sampah-sampah atau daun-daun yang berguguran tadi. Nah, jadi kan bisa cepet nih kerjanya ya kan, tanpa harus mengotori tangan gitu. 8, pot tanaman. Jelas ya, untuk peralatan yang satu ini ya sangat dibutuhkan. Apalagi untuk kita ya, aku sahabat Mamel yang menanam tanaman hias ya, apalagi yang lahannya terbatas pasti menggunakan pot-pot tanaman ya. Apalagi untuk sahabat Mamel yang menyukai penataan rumah dengan tanaman hias. Nah, ini pot dengan desain-desain unik dan menarik pastinya sangat dibutuhkan. Nah, untuk ukuran pot juga banyak banget di sini jenisnya, dari bahannya juga ya kan. Seperti aku juga sudah pernah berikan rekomendasi ya, untuk pot-pot tanaman yang cantik, unik, estetik itu bisa untuk digunakan indoors ataupun outdoors ya sahabat Mamel. Bisa jadi referensi ya untuk sahabat Mamel ya dalam pemilihan potnya. 9, selang air. Nah, untuk selang air ini pasti kita butuhkan setelah tanaman kita tanam. Nah, kan pasti selanjutnya kita melakukan penyiraman nih secara rutin. Nah, terkadang untuk selang air kita membutuhkan yang panjang ya untuk menjangkau ke tanaman yang harus dilakukan penyiraman. Nah, jadi kita nggak perlu bolak-balik nih ya kan. Mungkin misal sahabat Mamel ada tanaman yang di lantai 2 gitu kan, males untuk bolak-balik ya kan, dari luar kan kita bisa menjangkaunya dengan selang yang panjang tanpa harus mengotori rumah. 10, pH meter. Nah, pH meter ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kadar pH dalam tanah ya sahabat Mamel, karena beda daerah biasanya beda juga jenis tanahnya, jadi boleh jadi alat pH meter ini diperlukan. Nah, ada beberapa kasus tanaman yang susah subur atau malah gagal tumbuh karena ada ketidakcocokan pada tanah ya sahabat Mamel. Jadi alat pH meter tanah ini opsional sih ya, jadi bisa ketika sangat diperlukan aja. 11, alat semprot dan cairan anti hama. Nah, sudah pasti hama menjadi musuh terbesar ya untuk tanaman jenis apapun, karena keberadaan hama ini seharusnya memang dibasmi agar tanaman kita bisa tumbuh dan tidak rusak atau mati ya. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengusir hama yaitu menyemprotnya dengan bahan kimia anti hama ke tanaman. Jadi kita harus memiliki alat semprot dan cairan anti hamanya. Nah, ini biasanya memang sudah tersedia ya di toko-toko tanaman ataupun di e-commerce ya, di toko-toko online tersedia tuh dari berbagai merek ya, jadi bebas sahabat Mamel untuk memilihnya yang mana. Oke sahabat Mamel, itu tadi 11 peralatan dan perlengkapan yang wajib untuk dimiliki ya dalam berkebun, meskipun masih banyak peralatan dan perlengkapan yang bisa dimiliki seperti kacamata berkebun, apron, kawat tanaman ya, kemudian ada kereta sorongnya juga dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dilengkapi kemudian ya setelah kita memang memerlukannya ya. Oke sahabat Mamel, nah sekarang aku sudah sampai di rumah lagi, dan ini tadi peralatan dan perlengkapan yang aku sudah beli ya untuk melengkapi kebutuhan aku dalam menanam di rumah ya. Oke, kita unboxing dulu. Tadi sudah ada sarung tangan, kemudian ada gunting tanaman juga, ada pisau pemotong juga, ini ada kawat ya, karena ada beberapa tanaman gantung aku yang pengaitnya itu patah, jadi nanti bisa diganti dengan kawat ini. Ini ada pot kecil, ini aku juga nggak tahu buat apa tapi lucu, jadi aku beli aja, murah kok, cuma 3.000
Terus ini ada gandasil ya, pupuk daun, dan ini ada untuk skincare daun ya Sobat Mamel. Jadi nanti bikin daun jadi mengkilat. Oke, ini ada skop dan garpu ya, ini udah satu set ya. Ini murah 30.000, kita udah dapat 3 ya. Karena aku lebih banyak menanam di dalam pot, jadi ini kayaknya berfungsi banget nanti ya. Oke, selanjutnya ini ada media tanam nih ya. Jadi ini bisa campuran buat kita mencampur media tanam. Ada perlit, ada kokopit. Kemudian yang sebelah situ juga ada cacahan pakis, dan ini juga ada pine bark ya, cacahan kayu pinus. Nah, ini media-media tanam yang kita bisa buat media aroid. Nah, selanjutnya ada beberapa pot yang bentuknya sangat unik dan lebih oriental sih Sobat Mamel. Selesai ya ulasan aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman dan orang-orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Terima kasih untuk Sobat Mamel yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.